Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan tema 7, subtema 3 mengenai indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang gaya, salah satunya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Lalu, apa sih yang menyebabkan dua buah magnet saling berinteraksi? Coba perhatikan gambar berikut ini. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Nah, ujung magnet biasanya disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Nah, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Selanjutnya, kita juga mempelajari gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari pohon ke tanah. Nah, selain belajar tentang gaya, di pembelajaran sebelumnya juga kita sudah belajar tentang keberagaman. Ada keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, budaya. Nah, selain itu juga di Indonesia juga terdapat keberagaman ekonomi. Aktivitas ekonomi terdiri dari 1. Produksi, 2. Distribusi, dan 3. Konsumsi. Nah, aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Nah, berikut Ibu sajikan beberapa jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, di mana wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Nah, wilayah Indonesia mendapatkan banyak sekali sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahunnya. Kondisi inilah sangat mendukung aktivitas pertanian. Selain itu, aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Yang kedua, ada aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak sekali aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Yang ketiga, ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, kita ketahui bersama bahwa sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Nah, luasnya wilayah perairan ini menyimpan banyak sekali potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Yang keempat, ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kita ketahui bersama bahwa kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayatinya. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Yang kelima, ada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas serta barang tambang non-migas. Nah, potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Yang keenam, ada aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Nah, adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Yang ketujuh, ada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Nah, potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda.
Ada yang kaya potensi alam dan ada pula yang rendah potensi alamnya. Nah, fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Nah, untuk mengatasi masalah ini berkembanglah aktivitas perdagangan. Yang kedelapan, ada aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain seperti jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Nah, anak-anak, tentunya dari keberagaman yang ada di Indonesia, lalu harus seperti apa atau sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan di antara keberagaman tersebut? Ya, benar sekali, yaitu dengan cara 1. Toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Nah, sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk 1. Atau A. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain. B. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. C. Menghormati agama yang diyakini orang lain, dan masih banyak lagi. Rincinya kalian bisa lihat pada buku kalian di halaman 121. Selain dari toleransi dalam bidang atau dalam keragaman agama, kita juga harus toleransi dalam keragaman suku dan ras. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Yang ketiga, ada juga toleransi dalam keragaman sosial budaya. Dan yang keempat, ada toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah yaitu tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, tidak memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, anak-anak, selain dari sikap toleransi, adapun sikap lainnya yang harus kita tunjukkan di antara keberagaman, yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya, dengan sikap tersebut, maka persatuan dan kesatuan akan tercipta di antara keberagaman di Indonesia ini. Lalu, bagaimana jika kita tidak bisa bersikap toleransi dan saling menghormati di antara keberagaman yang ada? Maka yang terjadi yaitu yang pertama, terjadinya konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan lain sebagainya. Yang kedua, perpecahan bangsa. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi kita sudah membahas pula tentang sikap toleransi. Nah, sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, berikut Ibu sajikan contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga, yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua yaitu contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah, di antaranya menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat, di antaranya ramah kepada tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, dan memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, tentunya dengan materi baru. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.